Di pagi yang cerah ini kayak biasa gue ngopi dulu, scroll-scroll Facebook, dan gue gak expect bakal punya perasaan secampur aduk ini. Gue marah, gue kesel, dan gue somehow sange. I don't know, my hands in my dick right now, so I don't know about that. Jadi ada dua topik yang gue mau bahas tentang hari ini, yaitu tentang si Miki Neko, dan topik yang sangat sampah yaitu tentang geng-gengan orang Jawa di Jepang. Jadi di video ini kayak copy good day ya, kayak 2 in 1. Dua topik dalam satu video. Jadi pertama itu untuk si Miki Neko. Miki Neko kalau kalian yang belum tahu, dia itu former liversnya Hololive, si uruhla Rusia, yang terkenal dengan jokesnya Petanko bahwa dia itu dadanya rata padahal fake gitu guys, ternyata tidak rata. Oh my god, gue sedih banget anjir. Dan selain terkenal dari Hololive, dia pun terkenal dalam perannya yaitu sebagai Queens of Drama, karena ini orang yang paling banyak kasusnya somehow dan selalu viral kalau misalnya ada kasus tentang dia. Long story short, dia jualan foto-foto 18 plus, yang mana gue suka. Anjir, sangat munafik sekali ya kalau aku tidak suka. Dan banyak orang yang berspekulasi kalau misalnya ini itu satu langkah menuju adult video, atau dia mau masuk ke Japanese adult video atau porno. Menurut gue bisa terjadi, tapi menurut gue tidak memungkinkan. Kalau misalnya dia masuk ke JFV, oh itu pasti viral banget, sumpah banget. Soalnya kan VTuber itu punya kesan misterius. Misalnya kalau misalnya VTuber itu handcam, itu kan dia biasanya pakai sarung tangan tuh. Terus sarung tangannya itu lepas, misalnya kelihatan kulitnya, orang-orang langsung lost their minds. Wah, itu kulitnya kelihatan. What the fucking shameless bitch. Orang-orang pada gitu. Apalagi kirim foto yang 18 plus, kan orang-orang langsung lost their mind intinya. Tapi ya semenyenangkan itu tidak akan terjadi guys. Kalau misalnya dia bakal tetap populer, itu bakal terjadi. Si Miki Neko masuk ke JFV bakal terjadi kalau dia itu bangkrut banget. Kayak terus dia masuk ke JFV itu the last straw, kartu asnya. Jadi selama dia populer, dia gak bakal masuk JFV. Itulah intinya. Jadi kalau kalian berharap-harap dia pengen masuk bintang porno, kalian harus meredakan kesangeanmu, karena dia gak bakal masuk selama dia populer. Banyak yang bilang juga kalau misalnya, ih lu ngapain sih suka Miki Neko, dia kan udah tua, lihat susunya sudah turun, dia sudah tidak semuda orang-orang yang lain. Dude, game is game anjir. Perbedaan Miki Neko sama yang lain itu dia punya aura anjir. Lu tau gak sih postingan kemarin yang dia ngeliatin keteknya? Anjir, itu wibu-wibu pada lost their minds, kayak pada sange-sange. Mungkin ada beberapa orang yang mencolikan foto-foto itu anjir, sumpah. Padahal itu cuman ketiak doang. Tapi ya mungkin fetis orang beda-beda. Ada yang suka kaki, ada yang suka ketek. Maksudnya gue gak mau judge tentang fetis orang-orang lah. Fetis wibu-wibu yang sekarang sudah hancur ini karena pengaruh manga, hentai, dan lain-lain. Tapi bener guys, auranya tinggi. Janda itu auranya tinggi guys. Kalian mau nonton random hot girl di Indonesia, atau misalnya kalau misalnya si Sarwendah ada kasus, ada videonya, kalian mau nonton yang mana? Gue yakin Sarwendah pasti lebih populer daripada random cewek cantik di Indonesia. Itu menandakan kalau misalnya aura janda itu lebih tinggi guys. Kasus ini mirip-mirip sama si kasus si Belle Delphine, kalau kalian tahu. Jadi Belle Delphine itu dia kayak YouTubers yang misterius pertamanya. Videonya aneh-aneh. Jadi dia punya kesan misterius, kayak main sama gurita atau main sama hewan-hewan yang udah mati. Pokoknya aneh-aneh videonya. Dan somehow kemisteriusan itu membuild up karakter dia. Jadi orang-orang semakin kepo nih sama si Belle Delphine ini. Akhirnya dia populer. Akhirnya saat kepopulerannya menurun, dia pun keluarin kartu asnya, yaitu buka OnlyFans dan beneran ngentot sama pacarnya. Dan abis itu jadi naik lagi kan, OnlyFans-nya salah satu OnlyFans paling populer lah di platform itu. Dan abis naik meroket, turun lagi. Sampai sekarang masih belum kedengeran lagi. Dan menurut gue itu yang bakal terjadi ke si Miki Neko. Kalau misalnya Miki Neko ngambil rute yang diambil si Belle Delphine, akhirnya dia bakal ke JAV. Abis itu dia meroket, setelah itu dia turun sampai gak kedengaran lagi namanya. Gue gak peduli kalau misalnya si Miki Neko bekas fanboy, bekas ugly bastard. Game is game. Ingat ya tuh guys, itu quote dari Sasuke Ngomong Channel. Game is game. Jadi intinya ya kita lihat aja si Miki Neko gimana ke depannya. Kita kawal Miki Neko. Topik yang kedua ini bikin gue kesel banget sumpah. Literally sampah masyarakat somehow ada di Jepang. Jadi kalau misalnya kalian live under a rock, gue mau kasih sedikit konteks tentang hal yang viral tentang orang Indonesia membentuk sebuah geng kecil-kecilan di Osaka di Jepang. Jadi yang seperti kita tahu kalau misalnya Jepang itu mempekerjaan
WNI atau warga negara Indonesia. Bukan cuma Indonesia aja sih, tapi mempekerjakan orang dari Myanmar, dari Korea, dan lain-lain. Biasanya mereka itu mempekerjakan orang yang muda, yang fisiknya masih kuat. Karena pekerjaan yang dibutuhkan oleh negara Jepang biasanya hal-hal yang berkaitan dengan fisik lah, yang masih kuat. Jadi orang yang di hire-nya itu masih muda-muda, kayak kerjaan cleaning service atau babysitting dan lain-lain yang mengandalkan fisik. Dan mungkin saking banyaknya orang Indonesia di sana, kayak udah biasa aja gitu. Jadi orang Indonesia ketemu Indonesia kayak udah biasa. Dan saking banyaknya mereka membuat suatu geng yang mana kerjaannya diem-diem, nongki di sisi jalan, ngalangin orang-orang jalan, pakai bawa celurit segala sambil ngerokok. Ini sebelumnya gue mau kasih tahu kalian kalau misalnya hal ini itu udah terjadi udah lama guys. Jadi di Namba Osaka itu memang tempatnya orang Indonesia pada nongki-nongki udah dari lama. Gue tahu ini dari temen gue yang dia kerja di Jepang, dan videonya si Neo Japan yang dia upload literally hari kemarin. Jadi sebenarnya hal ini udah biasa, tapi mereka biasanya nongki doang gitu, cuma ngerokok doang, ngobrol-ngobrol kayak biasa lah. Itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi semakin kesini semakin kesana. Mungkin gara-gara nongki merasa banyak orang Indonesia di sini, mereka membuat sebuah aliansi kayak geng-gengan Tokyo Revengers bocil ingusan gitu, kayak buat baju di sablon mengatasnamakan geng mereka. Namanya itu Pemulih Harga Diri Jepang, nama IG-nya. Sekarang udah gak ada, udah hangus anjing, di blok sama banyak orang. Syukur anjir, gue sangat bersyukur tentang itu. Terus caption di IG-nya PhD Japan, monitor execution complete, not a troublemaker my ass. Anjir, bullshit anjir. Itu beneran troublemaker. Kalau misalnya lu cuma nongkrong di jalan ya udah sih. Tapi kalau nongkrong di jalan sambil ngerokok sambil ngalangin orang-orang, ya itu masalah anjir. Orang Jepang kan kayak diem-diem aja. Mereka itu biasanya gak mau terlalu konfrontasi gitu. Jadi mereka lihat orang Indonesia, ih apaan sih itu, gembel, anjing, hina. Tapi ya udah gitu, mereka diem aja. Tapi semakin kesini, semakin mereka dibiarkan seperti itu, semakin kesana anjir. Terus dia bikin suatu konten yang isinya itu pakai celurit, sok-sok jadi gangster kayak Amerika Selatan gitu. Cringe anjing. Dan akhirnya masalah ini disorot oleh media-media Jepang sama konten kreator dari Jepang. Malu kan anjing, kelihatan sampahnya. Ini salah satu orang yang bikin postingan di Facebook, namanya Asuka Kobayashi. Dia bilang, "Saya akan melaporkan masalah ini ke polisi dan stasiun TV di seluruh negeri dan membicarakannya. PhD Jepang, pemulihan harga diri Jepang, saya tidak benar-benar tahu apa itu, tapi tampaknya sekelompok orang asing mencoba menciptakan komunitas seperti geng di Jepang. Mereka tampaknya orang asing yang bekerja di Jepang, dan mereka tampaknya orang-orang dari Indonesia. Tapi mengapa mereka melakukan ini? Bukannya kamu datang ke sini mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang? Ini bukan tentang membuat keributan di negara lain dan melanggar aturan. Apa pendapat Anda tentang ini?" Malu gak sih kalian? Gue malu anjir sebagai orang Indonesia, karena mereka mikirnya kan orang Indonesia, bukan suatu suku, orang Jawa, orang Sunda, dan lain-lain. Tapi orang Indonesia, jadi mereka itu kayak mewakilkan kita semua anjing. Kita nama kita tercoreng gara-gara kelakuan dalam kurung oknum ini. Ada sebuah harsh truth gitu, kebenaran yang pahit sebenarnya guys. Jadi orang Jepang itu, apalagi orang yang udah tua, mereka melihat orang Indonesia itu di bawah mereka kastanya itu. Bukannya orang Indonesia membuktikan kalau misalnya kita itu sama, kita itu sama lah istilahnya, kita itu gak ada di bawah lu. Tapi malah jadi kayak gini anjing. Ini kan kayak membuktikan mereka benar. Dan gue banyak nanya tentang hal ini. Maksudnya kok orang kayak gitu, orang-orang sampah kayak gitu bisa lolos? Kan sebelum ke Jepang itu ada sekolah dulu guys, ada LPK-nya. Dan kenapa orang kayak gini bisa lolos? Apa mereka gak difilter? Apa pendidikannya kurang? Menurut gue kalau lu cuma bisa bahasa Jepang itu gak cukup. Bocil umur 9 tahun kalau belajar Jepang juga bisa. Harus ada otaknya anjing. Terus kan banyak yang nanya juga, ini LPK-nya apa, sama ini kenapa bisa lolos. Nah terus ada yang banyak berspekulasi, ini mah cuma duit doang, kayak sekolahnya dibayar beberapa juta buat menerbangkan anaknya ke sana. Dari sana kelihatan kan bobroknya kayak sekolah, pendidikan atau anything di Indonesia. Dan ayo kita lihat komentar-komentar para netizen yang baik ini di Facebook. Kata Simbori Iptyo, ntar siap-siap makin dipersulit syaratnya karena udah dinotis masyarakat di sana. Sumpah ini bener banget. Gue kasihan sama orang-orang yang mau kerja di Jepang. Bukan saja mereka bakal dicap buruk,
Tapi ya bakal dipersulit, bakal diperketat untuk persyaratannya. Yang mana gue setuju sih sebenarnya emang harus diperketat. Tapi ya kasihan aja, mereka pasti punya bad look gitu karena dia orang Indonesia. Jadi the fact that lo orang Indonesia itu udah jadi suatu perspektif yang negatif dari pandangan orang Jepang. Itu kayak fakta yang sangat menyedihkan sih. Terus kata si Hakim Fanani, bisa-bisa di blacklist ntar imigran yang dari Indo. Kasihan yang lain kena imbasnya. Betul. Dan yang lucunya lagi, ini sumpah komentarnya pada rasis anjing. Sumpah pada rasis banget ke orang Jawa. Orang Jawa di situ kayak orang kulit hitam sebenarnya di sini untuk posisinya. Kan orang kulit hitam di Amerika itu secara statistik lebih banyak yang negatifnya lah daripada yang positifnya. Secara statistik ya. Bener, tanya Ben Shapiro kalau lo gak percaya gue. Jadi kalau ada apa-apa, damn, it's a black people, bruh. Those N-words should be in the hood, bruh. Orang Jawa juga sama sekarang posisinya kayak gitu anjir. Banyak komentar kayak wah Jawa kontol memang. Ini Jawer pasti, ini kelakuan orang Jawa nih. Ini PSHT ini. Kayak bawa-bawa komunitas gitu anjing. Tapi memang ada suatu foto dari geng mereka yang ngambil kuda-kuda silat gitu. Jadi orang mikirnya kayak oh ini PSHT, padahal enggak gitu kan. PSHT itu komunitas yang bagus, tapi there's a lot of bad apples mixed in the bag gitu. Terlalu banyak oknum yang menjadikan PSHT itu jadi memes anjing. Sherlock tak parani. Balik lagi ke orang Jawa. Maksudnya gue sakit hati lah kalau misalnya geng itu adalah orang Sunda. Gue kan orang Sunda dan najis banget gue mau diasosiasikan sama orang-orang kayak gitu. Najis banget. Jadi gue kasihan ke orang Jawa yang diasosiasikan, dipukul rata kalau misalnya orang Jawa itu jelek. Ayo kita baca lagi komentar-komentar yang lain. Tammy West ngomong, bukan mau rasis ke salah satu suku, tapi modelan gini pasti jawir-jawir. Padahal di sana banyak orang yang lebih keras lagi wataknya, semisal anak-anak Medan. Tapi gak pernah gue lihat anak Medan atau dari daerah lain yang lebih keras dari jawir-jawir ini bikin onar kayak gini. Terus Abang Adi ngomong, semoga diparani Yakuza asli. Gak guys, Yakuza itu gede guys, gak bakal ngurusin hal-hal sepele kayak gini anjing. Roni Rahman ngomong, orang kampungan cocoknya hidup miskin di negeri sendiri. Ya, I don't know about that one, Roni. Reni Malina ngomong, bisa diem gak sih Jawa? Gue pengen nyari duit yang bener ke Jepang, ente malah banyak tingkah. Ya kan? Jadi kalau kalian lagi kerja di Jepang, karena gue yakin banyak orang yang kerja di Jepang, lu sampah banget, lu jangan kayak gini. Gue harap orang-orang di kayak gini dideportasi sumpah. Pemerintah Indonesia sekarang cuman ngehimbau doang, kagak ada tindakan anjir. Gue pengen orang kayak gini dideportasi, balik lagi ke Indonesia biar mereka tahu gitu. Maksudnya kayak kalau menjalani hidup itu gak bisa sesuka kalian kan. Najis banget, gue pengen mereka dideportasi. Gue kesel banget anjing, SDM rendah, kontol, sampah, anjing, bocil ingusan. Bye.